Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Agustina dengan NPM 23130340021 dari Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai geografi regional Australia dan Oseania. Apakah kalian tahu Australia Oseania itu sebuah benua atau kepulauan? Oke, mari kita bahas. Oseania merupakan sebuah benua yang berada di Samudra Pasifik bagian selatan. Menurut negara-negara Eropa, Oseania adalah sebuah benua yang menggantikan Australia. Jadi Australia adalah merupakan bagian dari Oseania. Selanjutnya, mengenai kondisi astronomis. Terletak pada lintang 20 derajat lintang utara yang berada pada utara Kepulauan Hawaii, kemudian 113 derajat bujur timur yang berada pada barat benua Australia, dan terletak pada 52 derajat lintang selatan yang berada pada selatan Selandia Baru, dan 109 derajat bujur barat yang terletak pada timur Pulau Paskah. Untuk kondisi astronomis ini mempengaruhi iklim dan cuaca yang ada di kawasan Oseania. Semakin kecil suatu lintang, maka akan semakin panas. Semakin tinggi suatu lintang, maka akan semakin dingin iklimnya. Secara keseluruhan, wilayah Oseania memiliki iklim bervariasi tropis dan subtropis. Contohnya benua Australia. Benua Australia memiliki berbagai variasi iklim. Contohnya pada bagian utara dia mempunyai iklim tropis, dan bagian tenggara atau bagian selatan dan bagian timurnya dia memiliki tanah yang subur sehingga dia memiliki iklim monsun tropis karena dia berada di dekat pantai. Dan pada bagian tengah Australia atau sebagian besarnya dia mempunyai iklim gurun atau iklim kering. Kemudian contohnya pada Selandia Baru pada bagian selatan dia mempunyai iklim dingin yang sering turun salju, dan pada Selandia bagian utara dia memiliki iklim subtropis. Nah, itulah berbagai macam variasi iklim yang berada di kawasan Oseania. Kemudian kawasan Oseania juga dilintasi oleh garis tropik Capricorn, yaitu garis batas wilayah tropis bagian selatan yang melewati negara Australia. Itulah mengapa negara Australia memiliki berbagai varietas iklim. Kemudian yang selanjutnya mengenai kondisi geografis Australia Oseania. Kondisi geografis Australia Oseania yaitu pada bagian utara berbatasan dengan Samudra Pasifik bagian utara, kemudian pada bagian barat berbatasan dengan Indonesia dan Samudra Hindia, dan pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Antartika dan benua Antartika, dan pada bagian batas wilayah bagian timur berbatasan dengan benua Amerika. Kondisi geografis secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca pada kawasan tersebut. Saya ambil contoh seperti mengapa Australia memiliki banyak gurun. Nah, ini disebabkan oleh kondisi geografisnya, yaitu karena seperti yang kita ketahui pada bagian selatan Australia terdapat benua Antartika yang memiliki iklim kering dan kelembapan yang rendah. Hal ini menyebabkan angin dari benua Antartika menuju ke Australia membawa iklim kering dan angin yang kering, sehingga mempengaruhi iklim di Australia yang sehingga terdapat banyak gurun. Nah, ini juga salah satu dampak kondisi geografisnya. Kemudian juga mengapa Australia memiliki iklim gurun atau iklim kering, karena pada bagian tenggara atau bagian timur ini terdapat pegunungan Alpen yang membentang dari utara ke selatan, sehingga angin yang bergerak dari timur menuju ke Australia akan
mengalami pemampatan dan akan dipaksa naik dari lembah menuju ke puncak, sehingga pada puncak angin akan kehilangan kelembapan dan menjadi kering, sehingga terjadilah daerah bayang-bayang hujan di sisi lereng pegunungan, sehingga menjadi kering dan menyebabkan Australia ini menjadi gurun atau suhunya menjadi kering. Nah, itulah salah satu penyebab mengapa Australia terdapat banyak gurun. Kemudian yang selanjutnya, dari kondisi geologisnya, Oceania memiliki dua lempeng yang menyebar seperti Indo-Australia dan Pasifik. Lempeng Indo-Australia contohnya pada negara-negara Australia dan Selandia Baru dan sebagian besar wilayah Melanesia. Kemudian pada lempeng Pasifik contohnya pada kawasan seperti Polinesia dan Mikronesia. Nah, lempeng-lempeng ini, terutama lempeng Pasifik, aktif bertubrukan dengan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia sehingga menyebabkan pembentukan ikir-ikir pegunungan di bawah laut akibat proses subduksi, yaitu ketika lempeng Pasifik menabrak lempeng Eurasia, maka lempeng Pasifik yang memiliki berat jenis yang lebih besar akan menunjam di bawah lempeng Eurasia sehingga menyebabkan pegunungan-pegunungan bawah laut dan juga menyebabkan adanya trench atau palung Mariana yang sangat dalam di dunia. Kemudian juga dengan adanya pegunungan bawah laut ini, maka sewaktu-waktu gunung bawah laut ini akan meletus mengeluarkan magma, dan magma ini semakin semakin jutaan tahun akan membentuk sebuah pulau, mendingin membentuk sebuah pulau. Nah, inilah yang menyebabkan kawasan Oceania terdapat banyak pulau-pulau kecil. Nah, yaitu penyebabnya dari kondisi geologinya. Kemudian juga dari kondisi geologi ini, Oceania sering terjadi tsunami akibat adanya tumbukan lempeng tersebut. Contohnya pada Kepulauan Hawaii, sejarah mencatat Kepulauan Hawaii itu pernah terjadi tsunami pada kota Hilo pada tanggal 1 April 1946, yaitu dengan menewaskan 159 orang meninggal. Kemudian juga pada Papua Nugini pernah terjadi tsunami pada tanggal 17 Juli 1998 dengan menewaskan 22.100 orang tewas. Nah, ini salah satu faktor penyebab adanya kondisi geologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai ekonomi. Di kawasan Oceania ini terdapat dua negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Negara maju didominasi oleh negara Australia dan Selandia Baru. Kemudian negara-negara berkembang sebagian besar yaitu pada kawasan seperti Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Untuk negara maju ini seperti Australia dan Selandia Baru memiliki pendapatan per kapita yaitu lebih dari 1 juta triliun US dollar, yang jika pendapatan per kapita di negara berkembang semua dikumpulkan, maka totalnya tidak akan mencukupi pendapatan per kapita pada negara maju ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu 4 kawasan Oceania. Yang pertama, menurut World Atlas, Oceania itu dibagi menjadi 4 kawasan dengan 14 negara dan 13 dependensi. 4 kawasan ini apa saja? Yaitu Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia, dan Australasia. Dengan populasinya lebih dari 40 juta jiwa. Yang jika disamakan dengan wilayah Indonesia, contohnya pada Provinsi Jawa Barat yang memiliki lebih dari 48 juta jiwa, yang artinya provinsi di Jawa Barat lebih banyak populasinya dibandingkan dengan seluruh kawasan di daerah Oceania. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Australasia. Australasia adalah negara-negara seperti negara Australia dan Selandia Baru. Negara Australia sendiri terbagi menjadi 6 kawasan, yaitu Western Australia, Northern Territory, Queensland, South Australia, New South Wales, dan Victoria.
lebih dari 33 juta orang tinggal di Australasia. Istilah Australasia diciptakan pada tahun 1756 oleh penulis Prancis Charles de Brosses. Kemudian lebih dari 3/4 populasi yang ada di Oceania tinggal di wilayah Australasia. Dengan negara Australia sendiri memiliki populasi 26,3 juta dan negara Selandia Baru memiliki lebih dari 5 juta jiwa. Kemudian, hampir keseluruhan keturunan dari Australia merupakan keturunan dari Eropa dengan penduduk aslinya yaitu aborigin. Kemudian, untuk fauna yang tinggal di Australia yaitu ada kanguru. Dahulunya Australia dan Papua Nugini merupakan satu daratan yaitu Sahul Land atau paparan Sahul. Untuk di negara Selandia Baru memiliki fauna yang terkenal yaitu burung kiwi, burung yang tidak dapat terbang dan tidak memiliki sayap. Kemudian suku asli dari Selandia Baru disebut suku Maori. Kemudian untuk wilayah Selandia Baru memiliki 2 kawasan yaitu kawasan Papua, kawasan Pulau Utara dan Pulau Selatan. Kemudian sebagian besar lahan pada negara Australia merupakan tanah kering atau tanah gurun, tetapi juga memiliki tanah yang subur dekat pantai, terutama di Tenggara atau tempat sebagian besar penduduk Australia tinggal. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai Melanesia. Melanesia berasal dari bahasa Yunani artinya pulau hitam. Lebih dari 2000 pulau membentang dari barat ke timur dari perairan Arafuru di Indonesia hingga timur Samudra Pasifik bagian barat, dan dari utara ke selatan dari Pulau Papua Nugini sampai perairan selatan Kaledonia Baru. Lebih dari 11,6 juta orang tinggal di sini, dengan hampir 10 juta tinggal di Papua Nugini yang juga negara terbesar di subkawasan ini. Sisanya tinggal di negara seperti Fiji, Kepulauan Salomon, Vanuatu, dan dependensi Kaledonia Baru. Kemudian juga negara merdeka seperti Fiji merdeka pada tahun 1970, Papua Nugini merdeka pada tahun 1975, Vanuatu pada tahun 1978, dan Kepulauan Salomon pada tahun 1980. Kemudian juga lebih dari 700 bahasa terdapat di Papua Nugini. Kemudian untuk cadangan sumber daya alamnya, lebih dari 10% cadangan nikel yang ada di dunia terdapat di Kaledonia Baru. Dan hutan hujan di Kepulauan Salomon menyediakan hasil hutan yang sangat melimpah. Kemudian di Melanesia ini adat istiadatnya juga masih sangat kental, seperti penduduknya itu sering mencat muka, mencat tato badan, dan memakai hiasan kepala. Kemudian yang selanjutnya ada Polinesia. Polinesia berasal dari kata Yunani secara harfiah yang artinya banyak pulau. Lebih dari 10.000 pulau yang berada di Polinesia. Ciri-ciri orang Polinesia yaitu kulitnya lebih cerah dan postur tubuhnya lebih tinggi, rambutnya bergelombang, dan dia merupakan navigator dan pelaut yang sangat ahli. Kata geografis Polinesia yaitu sebelah utara berbatasan dengan sebelah selatan berbatasan dengan Selandia Baru, batas utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah barat berbatasan dengan benua Amerika, sebelah barat berbatasan dengan Mikronesia, dan sebelah timur berbatasan dengan benua Amerika. Negara-negara merdeka seperti Tuvalu merdeka pada tahun 1978, Samoa pada tahun 1962, dan Tonga pada tahun 1970. Kemudian untuk wilayah dependensi terdapat pada Polinesia, Polinesia Prancis, Samoa Amerika, Kepulauan Cook, Kepulauan Wallis dan Futuna, Niue, Tokelau, Hawaii, Pulau Pasca, dan Kepulauan Pitcairn. Itu merupakan wilayah-wilayah dependensi yang masih bergantung dengan negara lain.
Polinesia Prancis merupakan wilayah terpadat di Polinesia dengan jumlah penduduk 258.000, sedangkan Tokelau merupakan wilayah yang paling sedikit dengan 1.500 populasi jiwa. Kemudian untuk komoditas ekspornya, Polinesia mengekspor kelapa. Kemudian apakah kalian tahu bahwa olahraga selancar merupakan olahraga yang berasal dari Polinesia? Hal ini terjadi ketika penduduk Eropa sedang mengamati penduduk Polinesia melakukan olahraga selancar. Kemudian juga apakah kalian tahu film Disney Moana berlatar belakang kehidupan di Polinesia dengan ciri khas hiasan kepalanya dengan hiasan kepalanya seperti pada gambar di atas seperti ini. Jadi film Disney Moana itu merupakan latar belakang dari kehidupan di Polinesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu daerah Mikronesia. Dalam bahasa Yunani, Mikronesia merupakan pulau-pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat. Kemudian batas-batasnya, sebelah barat berbatasan dengan Filipina, sebelah timur berbatasan dengan Polinesia, sebelah selatan berbatasan dengan Melanesia, dan sebelah utara berbatasan dengan Jepang. 983.000 orang tinggal di sini dengan 5 negara merdeka dan 2 dependensi. 5 negaranya contohnya Federasi Mikronesia, Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Nauru. Dan 2 dependensi contohnya Guam dan Kepulauan Mariana Utara. Lebih dari populasi Mikronesia tinggal di Federasi Mikronesia dengan jumlah 553.000. Nauru merupakan wilayah paling sedikit penduduknya dengan hanya kurang dari 11.000 orang. Pertambangan fosfat, petani swasembada, penangkapan komersial merupakan salah satu mata pencaharian di Mikronesia. Kemudian Mikronesia masih sangat mengandalkan bantuan dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, yang masih menjadi pendapatan utama masyarakat Mikronesia. Kemudian sebagian besar agama di Mikronesia merupakan agama Kristen. Dan apakah kalian tahu bahwa Kiribati merupakan satu-satunya negara yang berada di 4 belahan dunia, yaitu belahan dunia utara, selatan, dan barat, dan belahan timur. Kemudian Kepulauan Marshall merupakan satu-satunya kepulauan atol yang memiliki banyak atol di dunia. Jadi itu sedikit informasi tambahan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.